Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya perkenalkan saya Widya Spalanzani, kemudian teman saya ada Mbak Tri Novitasari. Di sini akan melakukan pengerjaan tugas terkait RCPSP atau Resource Constraint Project Scheduling Problem. Nah, di sini pada mata kuliah metode penjadwalan kita diberikan project scheduling yang terdapat ekspansi gudang pintar. Di dalamnya itu terdiri dari 15 aktivitas. Dia memiliki durasi, kebutuhan resource, konsumsi daya, hubungan predesesor. Namun karena banyaknya aktivitas tidak mungkin semuanya dapat dikerjakan secara bersamaan. Kemudian dalam aktivitas-aktivitas tersebut terdapat batasan berupa kapasitas engineer, kapasitas crane-nya, batas daya listriknya maksimum hanya 120 kW, ada kuota karbon mingguan sama pengaruh Friday gap yang nantinya dapat menurunkan kapasitas kerja secara efektif pada hari Jumat. Nah, tujuannya tidak lain tidak bukan untuk membangun model dari RCPSP ini. Jadi ya karena ini adalah proyek, jadi untuk memperoleh proyek yang jadwal proyek tercepat. Kemudian nanti hasilnya itu akan kita modelkan dalam bentuk LP relaxation dan MIP exact dan memberikan rekomendasi manajerial kepada Sarah mengenai resource mana yang paling layak untuk ditambah dan apakah investasi seperti dehumidifier itu benar-benar relevan terhadap percepatan proyek. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan Python. Kita masukkan coding yang pertama tahap inisialisasi awal. Kita install Pulp Network Skippy-nya. Kemudian ini sedang di running. Oke, masih menunggu. Kita install dulu. Kemudian, nah ini bisa terlihat executing-nya ya. Nah, sudah selesai. Lalu kita import library-nya. Kita running di Python-nya. Kemudian masih menunggu. Oke, selesai 5 detik. Lalu kita running untuk upload file dan loading data. Kita choose filenya. Lalu ini dia project data CSV-nya kita upload. Lalu, nah sudah selesai di sini sudah tersimpan di dalam Python-nya, terbaca. Kemudian selanjutnya kita lakukan cleaning data. Nah, cleaning data ini tujuannya untuk memastikan bahwa dataset yang sudah kita upload tadi benar-benar layak dipakai untuk model scheduling. Nanti dia terdiri dari ada audit data, pendeteksian outlier, perbaikan nilai yang tidak realistis, serta perapian informasi predesesor agar siap digunakan dalam model optimasi. Nah, ini kita langsung running aja di cleaning data. Nah, oke, hasilnya sudah terbaca di dalam data yang kita upload tadi terdapat 15 baris dan juga 13 kolom dengan missing predecesornya ada satu. Lalu karena data itu sangat banyak, kita harus lakukan deteksi outlier yang Z-score-nya itu lebih dari 3. Ternyata hasilnya menunjukkan dari 15 aktivitas terdapat satu aktivitas yang lebih dari 3, sehingga ini merupakan activity 07 ini merupakan outlier. Lalu, karena sudah mendapatkan outlier, maka kita replace outlier dengan median tujuannya agar aktivitas proyeknya tetap dipertahankan, tapi nilai research yang salah itu dapat dikoreksi secara robust. Lalu kita running sehingga mediannya tanpa outlier menjadi 2. Lalu kita recalculate z-score after replacement. Jadi setelah nilai outlier diganti, z-score itu dihitung ulang untuk memastikan bahwa data hasil cleaning sudah tidak lagi mengandung nilai ekstrem yang bermasalah. Nah, ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke parse predecessor. Ini kita uraikan karena data awalnya itu kan masih berupa teks mentah. Nah, di sini tujuannya kita ubah ke format list agar bisa dipakai dalam model. Nah, hasilnya seperti ini.
Yang tadinya aktivitas ID-nya seperti ini, maka kita ubah menjadi predecessor IDS dan predecessor list-nya seperti pada tampilan di sini ya. Kemudian kita lanjut final cleaning validation, tujuannya untuk menunjukkan cleaning data akhir supaya lebih rapi, konsisten dan siap digunakan dalam model scheduling. Nah, hasilnya sudah terlihat di sini. Kemudian lanjut, kita memilih data yang relevan untuk scheduling. Jadi yang benar-benar variabelnya itu diperlukan dalam model RCPSP. Hasilnya menunjukkan bahwa eh, filternya itu hanya digunakan activity, duration, engineer, crane, power, predecessor IDS, dan listnya. Untuk yang secondary columns ada ambient, humidity, sama noise-nya sisanya ya. Nah, lanjut, kita lakukan persiapan parameter RCPSP sebelum membangun model optimasi, kita ubah menjadi parameter model untuk bisa dibaca oleh si Python. Maka hasilnya menjadi seperti ini, activity 01 sampai 15. Lalu kita lakukan time dependent capacity rules. Jadi karena tadi ya ada efek Friday Gap, dia menunjukkan per jam, kita harus dekati dalam indeks waktu harian sehingga kapasitasnya itu berupa persentase, di sini 5%. Nah, hasilnya menunjukkan eh, kapasitas penurunan hariannya tadi sebesar 5% pada hari Jumat. Lalu kita buat deh network precedence-nya, ini dalam bentuk visualisasi jaringan proyek yang menunjukkan hubungan predesesor. Hasilnya seperti ini. Jadi contoh, aktivitas 02 dan 03 ini predesesornya adalah 01, aktiviti 04 itu predesesornya adalah 02, begitu seterusnya. Nah, kemudian lanjut, kita lakukan LP Relaxation Time Index. Jadi kita selesaikan dalam bentuk LP, tadi kan di awal sudah diberitahukan, kita akan selesaikan dengan LP dan MIP. LP untuk mengubah variabel biner menjadi continue. Hasilnya itu seperti ini. Nah, hasilnya itu untuk LP relaxation max span-nya terbaca 35. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk pecahan ya dan tabel shadow price. Hasilnya menunjukkan contoh activity 02 ini sudah dikerjakan sebanyak 67,25%. Nah, ini kan bentuknya pecahan. Nah, selanjutnya ini tabel shadow price-nya. Kita lakukan agregat LP untuk shadow price. Jadi karena dual time dari time index kadang tidak stabil, maka kita siapkan yang lebih sederhana. Maka hasilnya ini menunjukkan bahwa constraint engineer, crane, dan power shadow price-nya ini nol, artinya kalaupun kita menambah engineer, itu belum tentu dapat meningkatkan percepatan proyek. Begitu juga dengan crane dan power. Nah, slack ini adalah sisa yang dipakai oleh engineer sebanyak 7,5, crane adalah 3,1, dan power 92,15. Nah, selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh teman saya, Mbak Trinovitasari. Dipersilakan, ini saya stop share dulu ya. Baik, terima kasih Mbak Widya. Saya izin untuk share screen sebentar. Oke, baik, sudah terlihat ya. Ya. Untuk langkah berikutnya adalah kita akan menghitung max span dari MIP eksak dengan coding sebagai berikut. Oke, mohon maaf. Sebentar, codingnya. MIP eksak ini adalah eh, untuk mengetahui jadwalnya nanti akan selesai selama berapa hari, di mana itu nanti hasilnya merupakan bilangan biner, jadi bukan bilangan kontinu seperti desimal. Oke, berikut adalah total max span-nya sebesar 35,0 atau 35 hari max span-nya. Kemudian setelah menghitung max span, kita lihat ke tabel jadwal untuk tiap activity-nya. Oke, untuk tabel jadwal tiap activity-nya dapat kita tulis dengan persamaan atau coding sebagai berikut. Oke, sebentar kita tambah code.
Ini kita bisa running. Nah, di sini terlihat bahwa activity satu itu finishnya 3. Artinya activity satu ini selesai selama 3 hari. Kemudian start day-nya 0, artinya tidak ada activity atau kegiatan yang mendahului act 01 ini. Kalau act 02 ini ada start day-nya 3, artinya didahului oleh activity satu. Kemudian selesainya selama 7 hari. Jadi total max span-nya adalah 10 hari. Seperti itu selanjutnya untuk activity sampai activity 15. Berikutnya kita validasi jadwal MIP. Untuk validasi jadwal MIP bisa kita gunakan coding sebagai berikut. Oke, sebentar ini saya tambah dulu code-nya. Kita validasi jadwal MIP-nya. Di sini kita bisa lihat engineer capacity visible true itu berarti jadwalnya ini sudah aman dari sisi engineer. Kemudian dari sisi crane juga jadwalnya ini sudah aman, begitupun sampai power weekly dan precedence visible. Untuk berikutnya kita lakukan perbandingan LP dan perbandingan MIP eksak. Untuk perbandingan LP dan MIP eksak, kita dapat tuliskan sebagai berikut codingnya. Oke, ini kemudian kita running. Dari sini kita menghasilkan bahwa eh, gapnya adalah 0%. Artinya baik LP maupun MIP memiliki max span yang sama sebesar 35. Setelah itu kita bisa plotkan biar bisa terlihat perbedaannya dengan coding sebagai berikut. Oke, sebentar. Ini kita tambah code. Ya, berikut adalah gambar atau figur dari perbandingan LP dan MIP. Langkah berikutnya adalah kita lihat output model LP-nya. Jadi model LP yang tadi sudah kita apa namanya sudah kita buat, kita lihat atau kita rangkum kembali. Oke, untuk codingnya sebagai berikut. Kita tambah code. Bisa kita lihat di sini seperti yang sudah Mbak Widya jelaskan tadi, activity 02 itu mulainya di hari kedua, kemudian selesainya sebesar 67%. Kemudian activity misalnya activity 3 mulai di hari kedua dia selesainya 60% dan seterusnya. Setelah kita memplotkan output model LP-nya, kemudian kita buat grafik resource-nya. Untuk grafik resource-nya dapat kita gunakan coding sebagai berikut. Oke. Nah, ini adalah grafik resource loadingnya. Nah, bisa terlihat di sini engineer, kemudian crane, dan power ini masih dalam batas tidak melebihi kapasitas karena kapasitas engineer ada 10 orang, crane ada 4 crane, kemudian power resource ada 120 kW. Dapat dilihat di sini bahwa tidak melebihi dari kapasitas. Oke. Setelah kita buat resource grafiknya, baru kita buat Gantt chart-nya. Baik, untuk Gantt chart-nya, modelnya atau codingnya adalah sebagai berikut. Ini kita lihat, oke, Gantt chart-nya adalah seperti berikut, di mana kita lihat activity satu adalah activity yang pertama kita lakukan, kemudian activity diikuti activity 2 dan activity 3 ini adalah uh, uh, pre, activity satu sebagai activity sebelumnya. Kemudian bisa terlihat activity 2 di sini, setelah itu activity 4 seperti itu. Setelah kita buat Gantt chart-nya, kemudian kita buat weekly carbon report-nya. Oke, weekly carbon report-nya kita buat dengan data sebagai berikut.
Oke, sebentar. Oke, ini bisa kita running. Ini adalah weekly carbon report. Bisa terlihat di sini karbon yang digunakan sebesar 25 dengan maksimumnya atau kapasitasnya adalah 80 pada week ke 0 sampai week ke 7 seperti itu. Seterusnya sampai dengan week ke 68. Setelah kita buat weekly carbon reportnya, baru kita lihat utilisasinya dari sisi engineer-nya, kemudian dari sisi crane-nya, dan dari sisi power-nya dengan coding sebagai berikut. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ternyata utilisasinya untuk engineer sebesar 60%, crane 75%, dan power sebesar 70%. Maksimum penggunaan engineer adalah 6 dari kapasitasnya 10 dan seterusnya. Setelah kita lihat utilisasinya, kita bisa lihat shadow price-nya. Untuk shadow price-nya, codingnya adalah sebagai berikut. Oke, sebentar. Baru kita running. Oke, nah ini adalah nilai shadow price-nya, baik untuk main, max, atau minimum bernilai 0. Artinya, ketika kita menambah crane, atau menambah engineer, atau menambah power, ini tidak akan mempercepat dari project ini. Jadi, itu arti dari main, max, sama min yang bernilai 0 ini. Kemudian setelah kita buat shadow price-nya, kita buat combine bottleneck-nya dari LP dan MP. Untuk masalah ini, combine bottleneck-nya ini bisa ditulis dengan coding sebagai berikut. Ini adalah codingnya. Nah, kita lihat di sini shadow price-nya tetap bernilai 0. Artinya dia juga walau kerennya kalau kita tambah atau engineer kita tambah atau power kita tambah juga tetap tidak akan mempercepat dari project ini. Oke, setelah combine bottleneck baru kita buat skor dari bottleneck-nya. Oke, untuk skor dari bottleneck-nya bisa kita tuliskan dengan coding sebagai berikut. Oke, sebentar. Nah, ini adalah coding untuk bottleneck scoring. Ya, bisa kita lihat di sini nilai bottleneck score yang terbesar ada di angka crane, di mana bernilai 0,5 atau sekitar 50%. Artinya, crane di sini merupakan bottleneck yang terbesar di antara power dan engineer pada project scheduling ini. Setelah kita lihat bottleneck score-nya, baru kita bisa menyimpulkan atau memberikan saran kepada Sarah mana yang terbaik, apakah kita menambah engineer atau menambah crane. Nah, dari sini kita bisa beri kesimpulan untuk Sarah, yaitu ini codingnya. Oke, ternyata kita bisa memberi saran untuk Sarah bahwa yang terbaik adalah crane. Kenapa? Karena crane di sini bottleneck-nya besar. Jadi dia yang menyebabkan proyeknya di sini apa ya terjadi bottleneck besar. Oke. Oleh karena itu sarannya adalah ini menambah crane agar lebih diprioritaskan. Sedangkan untuk evaluasi dari dehumidifier, ternyata dehumidifier di sini bukan constraint yang formal untuk model RCPSP ini, sehingga eh, tidak akan kita masukkan untuk dehumidifier ini. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.